Shalom, apa kabar saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Rancangan dan pertimbangan seorang bapak sedang menanti antrian untuk mengambil raport anaknya sambil menunggu panggilan guru kelas. Ia mengobrol dengan para bapak lainnya. Mereka sedang melihat anak-anak melakukan permainan benteng-bentengan di halaman sekolah. Bapak itu berkata, "Saya melihat anak ini sangat lihai." Bapak yang lain menyambut, "Lihai atau licik? Ya, sama saja sih. Anak yang disebut lihai tadi adalah anak yang mempunyai taktik untuk menangkap lawannya. Di sini lain, ada juga anak yang tenang, yang tidak cepat bertindak, kelihatannya pemikir, dan tidak mudah untuk melakukan sesuatu. Setelah merasa mantap, barulah anak itu bertindak." Itulah yang dilihat oleh para orang tua. Itu hanya permainan benteng-bentengan, persaingan di antara anak-anak kecil, dan juga permainan yang kita lakukan di masa lalu. Kalau kita ingat, ini memang hanya permainan. Tetapi bukanlah dalam permainan benteng-bentengan itu ada banyak rancangan yang dibuat agar dapat menebus musuh dengan selamat. Sama halnya dengan permainan catur yang banyak memikirkan rancangan dan strategi. Ketika para bapak mengamati anak-anak yang sedang bermain, mereka menyadari bahwa sejak kecil mereka sudah mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, entah itu bakat, talenta, karunia, atau keahlian-keahlian tertentu lainnya. Tuhan menciptakan setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Maka sejak kecil anak sudah mampu untuk berencana, berkelompok untuk mempertimbangkan pendapatnya, bahkan sudah pandai berargumentasi. Amsal melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia yang mampu berencana dan mempertimbangkan rencana itu dengan baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja sama, bukan hidup yang bersifat individual. Rancangan yang dilakukan dengan pertimbangan berarti dilakukan oleh lebih dari satu orang. Mengapa melalui pertimbangan itu lebih baik? Tak lain karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Bagian penting yang tidak ditangkap oleh seseorang ditangkap oleh orang lain. Jika semua perbedaan itu saling melengkapi, sudut pandang yang tidak sama itu bisa saling menunjang sehingga sempurnalah rancangan itu. Itulah pertimbangannya sebuah pertimbangan. Rancangan yang melalui pertimbangan yang matang akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Kitab Amsal memberikan contoh yang sejajar seperti penggunaan siasat, strategi, dan pertimbangan yang matang untuk memenangkan perang.
Lakukanlah segala perencanaan atau rancangan dengan pertimbangan yang baik, maka semua akan terlaksana dengan sempurna. Amin.